Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Pratama, NPM 049, dan rekan saya Ahmad Yunita Al-Fajar, NPM 128. Di sini kami akan mempresentasikan progres dari program Final Project yang telah kami susun, yaitu Sistem Informasi Minimarket. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Nah, jadi program yang kami buat itu adalah sistem informasi minimarket. Nah, kenapa sih kami membuat program dengan sistem informasi minimarket ini? Nah, jadi minimarket itu akan melayani transaksi setiap harinya dan jumlah transaksinya itu bisa dikatakan cukup banyak tiap harinya dan otomatis harus dilakukan pendataan. Nah, sebelumnya proses pendataan pada minimarket itu dilakukan secara manual. Nah, pendataan secara manual sendiri memiliki beberapa kelemahan. Sebut saja misalnya proses pencatatan data yang lebih lama, lalu data yang disimpan juga punya kemungkinan hilang. Nah, nah, solusi dari kelemahan ini adalah membuat sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan beberapa data penjualan, data barang, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan minimarket. Nah, sistem yang kami buat ini adalah sistem informasi minimarket yang akan memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Nah, diantaranya pencatatan stok barang. Jadi, sistem yang kami buat itu dapat mencatat barang dan kita dapat mengetahui informasi terkait barang tersebut. Sebut saja namanya, kodenya, lalu jumlah stok yang tersedia itu berapa. Nah, kita bisa melihatnya dengan mudah. Yang kedua adalah akses informasi terkait penjualan barang. Jadi, setiap ada barang yang laku terjual di minimarket itu, kita bisa melihat riwayat penjualan pada hari tersebut. Nah, informasi yang ditampilkan dapat berupa nama barangnya, lalu jumlah barang yang dijual itu berapa, lalu harga totalnya berapa, lalu ada status apakah pembeli tadi mendapatkan door prize atau tidak. Karena biasanya di minimarket itu ketika pembeli mencapai harga total pembelian dengan nilai tertentu, sebut saja misalnya 50.000, maka ketika dia membeli barang dan harga totalnya di atas 50.000, biasanya dia mendapat hadiah. Contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah fitur pencairan barang di gudang. Nah, fitur ini cukup efektif untuk digunakan. Nah, ketika kita melakukan proses pendataan secara manual, kita bisa mencari barang yang akan kita cari, namun kita carinya satu persatu. Nah, sedangkan dengan adanya sistem yang terstruktur, kita cukup bisa memasukkan kode atau nama barangnya saja dan informasi terkait barang yang kita cari akan muncul. Selanjutnya ada manajemen stok barang. Jadi manajemen itu artinya misalnya barangnya itu tersimpan di gudang, lalu kita ingin memindah barang tersebut ke minimarket. Nah, otomatis stok yang ada di gudang akan berkurang kan. Nah, dengan program sistem informasi yang kami buat, kita lebih mudah melakukan pelacakan atau modifikasi data, yaitu pemindahan data dari satu struktur data ke struktur data lainnya. Jadinya manajemen minimarketnya itu akan lebih baik. Lalu yang kelima adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Ini dapat diartikan pelanggan akan lebih suka untuk belanja ke sebuah minimarket dengan proses pelayanan yang lebih cepat. Nah, kenapa bisa lebih cepat? Karena mereka akan menyingkat waktu belanja mereka. Otomatis mereka akan lebih senang dan merasa puas. Nah, proses pelayanan yang cepat ini dapat diwujudkan dengan program sistem informasi minimarket yang mewadahi. Karena dengan adanya sistem yang baik, maka proses bisnis yang dilakukan dalam kehidupan nyatanya akan berjalan lebih cepat juga. Ya, kurang lebihnya untuk bagian latar belakang seperti itu. Untuk program kita saat ini, kita telah mengkomunikasikan 4 struktur data, yaitu linked list, tag, tree, dan queue.
dan program kami memungkinkan sekali untuk menambah struktur data yang lain. Langsung saja untuk linked list. Jadi linked list kita menggunakan single linked list untuk menyimpan data pelanggan. Data pelanggan itu ada nama barang-barang yang dibeli, lalu jumlah barang-barang yang dibeli, waktu pembelian, total harga pembelian, dan status apakah pelanggan tersebut penerima hadiah atau tidak. Dan ini adalah variabel-variabel yang dibutuhkan. Jadi ada jam menit untuk waktunya, ada barang untuk nama barang, jumlah total untuk stok dan harga total barang tersebut, dan status. Untuk linked list selanjutnya, kita menggunakan double linked list untuk menyimpan data barang jual. Di dalam barang jual itu ada kode barang, nama, harga barang, dan stok. Ini variabel-variabel yang dibutuhkan. Ada kode, nama, stok, dan harga. Selanjutnya, kita menggunakan tree di sini untuk menyimpan nilai diskon persatuan barangnya. Di situ ada kode barang dan banyak diskonnya. Jadi persen diskonnya. Barang tersebut berapa persen diskonnya. Kita masukkan ke not di dalam tree. Selanjutnya untuk stock. Stock menyimpan data atau informasi hadiah. Jadi hadiah-hadiah apa aja yang disusun secara stock seperti itu. Di situ ada kode barang, hadiah, terus nama barang, dan juga jumlah hadiahnya ada berapa. Selanjutnya ada hue. Hue di sini untuk menyimpan barang gudang, barang-barang ada di gudang. Menyimpan data berdasarkan expired-nya, ada expired di sini. Di situ ada kode barang, ada nama barangnya, expired bulan dan tahun, stok barangnya, dan berapa banyak barang-barang ada di gudang tersebut. Jadi itu adalah struktur data yang telah kita susun untuk program kali ini. Selanjutnya komunikasi antara struktur data. Jadi keempat struktur data sebelumnya itu bagaimana mereka saling mempengaruhi. Untuk sistem penjualan, single linked list, data pelanggan akan bertambah setiap fitur penjualan diakses. Jadi sistem penjualan itu diakses atau penambahan not di single linked list itu bertambah berdasarkan berapa banyak pelanggan. Data barang jual yang disimpan di double linked list akan berkurang stoknya bila pembelian barang terkonfirmasi. Jadi sistem penjualan itu pelanggan kan bisa membeli lebih dari satu barang atau cuma satu barang. Jadi banyak stok di setiap barang secara spesifik itu sebelumnya kan disimpan di data barang jual. Nah, data barang jual itu diperlukan oleh si sistem penjualan yang nantinya untuk pentotalan harga yang datanya akan disimpan di single linked list. Lalu data barang diskon yang disimpan di tree akan diakses guna mencari nilai diskon barang sesuai masukan nama barang. Jadi ketika data barang jual itu ditambahkan, kan ada nilai diskon untuk spesifik barang tersebut. Apakah barang itu ada diskon atau tidak? Jika dia ada diskon, maka ada not baru yang ditambahkan di dalam tree. Dan nilai diskon itu ya dibutuhkan oleh sistem penjualan dan datanya nanti digunakan untuk pentotalan harga dan masuk ke single linked list. Selanjutnya ada data door price yang disimpan di stock. Stoknya akan berkurang saat total harga barang memenuhi syarat minimum penerima hadiah. Jadi jika si pembeli itu memenuhi syarat mendapatkan door price, maka dia akan mengambil door price yang ada di stok, dan stok door price yang ada di stok akan berkurang. Untuk penjelasan kode programnya seperti ini. Ini adalah kode program secara keseluruhan, ada sampai 900 ribuan baris, dan ini untuk fungsi main, tampilan menu yang keluar. Jadi menu pertama adalah sistem penjualan. Fungsi insert pay itu adalah sistem penjualan. Intinya dia memerlukan argumen yakni dari
single link listnya head, dan head 2 itu di double link listnya barang jual. Di head 3 struct dari stock atau door price-nya, lalu root ketiga ada diskon. Ini adalah tree dari diskonnya. Oke, langsung saja menuju ke fungsi insert pelanggan. Di sini ada time, kita menggunakan library untuk waktu, kan ada menit sama jamnya tadi. Lalu itu variabel-variabel yang nantinya dibutuhkan, lalu dibuat di single link list, menggunakan while looping, karena barang yang dibeli oleh pelanggan itu kan bisa lebih dari satu atau bisa satu aja. Jadi di sini barang itu diinputkan, dan ini ketika si user atau pengguna program itu telah menginputkan nama barang dan jumlahnya, dia akan memanggil fungsi search node dengan argumen head 2 yaitu barang jual, lalu ada diskonnya dan nama barang dan indeksnya. Jadi dia akan mencari nama barang tersebut terdapat diskon atau tidak. Untuk search node, ini fungsi dari search node, dia memerlukan parameter double list dari barang jual untuk dicari ya, nama barang jual yang sesuai, dan diskon barang jual itu secara spesifik. Di sini while looping ada kolisi ketika nama barang jualnya itu sama dengan nama barang yang diinputkan oleh user. Ketika sama, dia akan memanggil fungsi search tree yang akan nanti nilai ordernya disimpan di variabel disk. Ketika kondisi barang jual itu ditemukan ya, barang jual hasil inputan user tadi ditemukan, dia akan memanggil fungsi search tree. Ini adalah fungsi search tree, di mana dia akan menelusuri setiap node di dalam tree dan mereturn nilai sesuai kode barang jualnya. Di sini yang dipakai untuk kondisi adalah ID barang jualnya. Jika sesuai dengan ID yang ada di node tree, dia akan mereturn nilai persen diskonnya. Ini return nilai persen diskonnya dan disimpan di variabel disk dalam fungsi search node. Oke, lalu dia di return variabel disk tersebut, maka didapatkanlah nilai persen diskonnya, berapa persen diskon untuk barang tersebut. Setelah didapatkan nilai diskonnya, dipanggil fungsi decrease stock. Decrease stock itu stok yang ada di barang jual double link list akan berkurang, maka dia perlu untuk mengakses node atau struct dari double link listnya dan nama barang dan jumlah. Oke, decrease stock ini adalah fungsi untuk decrease stocknya, dimana jika stok tersebut kosong maka akan menampilkan seperti ini, barang minimarket sedang kosong, silakan cek persediaan barang. Pada intinya program kita itu alurnya harus mengisi barang yang ada di gudang dulu, lalu ditransfer barang tersebut ke barang jual, dan nanti barang jual itu akan dimanfaatkan di sistem penjualan. Jadi seperti itu alurnya. Jadi misal katakanlah barang yang ada di barang jual tersebut ada, maka akan dibuat kondisi apakah nama barang sesuai dengan yang dimasukkan oleh user sebelumnya. Jika sesuai, dia akan mengecek kondisi kembali. Apakah stoknya kurang dari 0 atau tidak. Jika dia kurang dari 0, artinya stok barang tersebut kosong. Dari mana kita mendapatkan stoknya itu lagi kosong atau stoknya itu masih tersedia? Jadi dia mengambil
nilai dari struct doubling list barang jual kan tersebut di sana kan ada variabel untuk menyimpan nilai stok. Jadi disitulah diakses untuk jumlah stoknya. Jika jumlah stoknya kurang dari 0, maka barang sedang kosong. Jika tidak, barang tersebut stoknya akan dikurangi di barang jual, di doubling listnya dikurangi. Lalu ini ada kondisi ketika telah mencapai not paling akhir dan tidak ditemukan, tidak ada kondisi ini, maka dia akan menampilkan seperti ini. Dan ini ada keterangan invalid ya, yang artinya barang yang dimasukkan user tersebut tidak valid, artinya tidak ada di barang jual. Dan nantinya keterangan valid ini akan berguna ketika menampilkan histori penjualan. Jadi histori penjualan itu hanya tampil barang-barang yang sukses penjualannya atau barang-barang yang valid. Yang tidak valid seperti ini tidak ditampilkan di histori penjualan. Seperti itu untuk decrease stock. Setelah fungsi decrease stock dipanggil, selanjutnya ada catat harga. Catat harga ini untuk pentotalan ya, pentotalan jumlah harga barang dikalikan jumlah barang yang dipesan oleh si pelanggan tersebut. Ini untuk catat barang. Ini kita mengakses untuk nilai diskon barang ya. Jadi diskon barang secara spesifik kita perhitungkan di sini juga untuk diskonnya. Jadi ini untuk hitungan total harga, totalan. Ini untuk barang jual, karena kita mengakses harga barangnya, kita butuh data yang ada di barang jual. Dan ini menggunakan while loop untuk transfer setiap not dari barang jual satu persatu. Jika dia ditemukan nama barang yang sesuai dengan apa yang dimasukkan oleh user sebelumnya, maka kondisi if ini akan diakses. Dan ini total harga dikali jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. Ini untuk perhitungan diskon. Jadi untuk diskon barang dibagi 100, lalu si diskon tersebut dikalikan total harga, dan total harga akan dikurangi oleh diskon. Dan ini variabel total untuk total keseluruhan barang-barang yang dibeli oleh pelanggan. Begitu untuk fungsi catat harga. Nah, setelah fungsi-fungsi sebelumnya ini telah diproses semuanya, apakah ada penambahan barang? Jika ada penambahan barang, ya diulangi lagi prosesnya, nama barang apa, jumlahnya berapa, dan fungsi ini dipanggil kembali. Nah, setelah itu, ini adalah pembuatan note dari singling list-nya untuk memasukkan data-data yang telah diproses sebelumnya. Ini untuk pemrosesan penerimaan door price atau tidak. Ini dia membutuhkan ini ya, data dari stock. Jika total harga keseluruhan yang telah diperhitungkan sebelumnya itu lebih dari 50.000 dan barang di door price itu masih tersedia lebih dari 0, maka dia akan mengecek kondisi kembali seperti ini. Dan jika kondisi itu salah, maka pelanggan tersebut statusnya penerima door price dan dimasukkan ke dalam variabel status yang ada di note pelanggan. Dan setelah itu dia akan memanggil pop price, artinya stock itu akan di pop gitu. Barang yang ada di stock akan berkurang. Dan ini untuk fungsi pop price-nya. Oke, bila sukses, variabel sukses, pengembalian nilai dari pengecekan apakah sedang kosong atau tidak. Jika dia sedang kosong, maka door price-nya lagi kosong. Kalau tidak, berarti dia akan menampilkan
seperti ini. Selamat pelanggan mendapatkan door prize. Door prize-nya apa? Lalu ini logika untuk stuck menuju ke stuck selanjutnya atau untuk barang selanjutnya di dalam stuck seperti ini. Nah, setelah pop price ini selesai, akan dilanjutkan ke catat barang. Oh ya, di sini jika kondisinya tidak memenuhi syarat door price, maka tag pelanggan statusnya akan berisi strip seperti ini. Untuk catat barang yang dibeli, ini untuk memasukkan data-data sebelumnya ke dalam struct pelanggan yang berupa single link list itu ya. Barang-barang yang telah disimpan dalam array bernilai indeks-indeks itu akan dimasukkan satu persatu ke dalam single link list dan juga jumlahnya. Lalu juga di sini dimasukkan nilai jam, menit, total. Jam itu ya berarti sistem penjualan itu diakses di jam tersebut, di menit tersebut. Seperti itu. Lalu ini untuk insert note. Jadi insert note itu memasukkan data-data yang ada di struct temp ini ke note single link list seperti itu. Dan ini untuk fungsi insert note-nya ini menambahkan di awal ketika si single link list-nya itu lagi kosong, maka proses ini akan dijalankan. Tapi ketika penambahan note atau penambahan data di dalam single link list itu di tengah atau di akhir, maka proses ini dijalankan. Nah, jadi itu untuk fungsi insert note. Fungsi insert note adalah fungsi terakhir dari sistem penjualan. Untuk di menu kedua, itu riwayat penjualan. Di sini akan menampilkan histori dari proses penjualan yang telah dilakukan. Ini adalah fungsinya. Dia akan menampilkan ini. Ada library local time juga. Di tanggal berapa program tersebut dijalankan. Di sini. Akan tampil di sini. Lalu dia akan mengambil data-data yang ada di data pelanggan atau single list, nama barang, jumlahnya akan ditampilkan semua. Seperti itu. Selanjutnya untuk kelola barang jual. Data barang jual disimpan di dalam double link list. Setiap penambahan data barang yang akan dijual, maka data barang di gudang yang bentuknya queue akan berkurang sesuai rentang masa expired dari input user. Ketika kita menambahkan data barang jual, maka dia akan memerlukan data yang ada di queue. Setiap penambahan barang jual, user perlu menentukan barang tersebut ada diskon atau tidak. Bila terdapat diskon, maka nilai diskon akan disimpan dalam data barang diskon yang bentuknya tree. Jadi ketika kita menambahkan barang jual dan barang jual tersebut terdapat diskon, maka nilai diskon tersebut akan disimpan di dalam node yang bentuknya tree. Dan berikut adalah kode programnya. Dan menu 2 ini adalah menu khusus untuk penambahan barang jual. Di sini dia memerlukan argumen yaitu barang jual itu sendiri yang bentuknya double link list dan barang gudang yang bentuknya queue, lalu ada tree untuk menyimpan nilai diskonnya. Untuk mengakses penambahan barang jual itu perlu ditambahkan terlebih dahulu barang atau data di dalam queue ketika program dijalankan. Dan ini untuk fungsi add barang jual. Dia akan mengecek terlebih dahulu apakah barang yang ada di gudang itu ada atau tidak. Jika dia tidak ada, maka akan muncul keterangan seperti ini dan fungsi ini akan langsung direturn, langsung berhenti. Ini adalah variabel-variabel yang nanti dibutuhkan. Dan ini untuk input. Nah, ini adalah input rentang expire. Jadi ketika user menginput expired bulan tertentu dan tahun tertentu, maka barang-barang dengan bulan dan tahun sebelum inputan user adalah barang-barang yang masuk ke barang jual. Jadi jika barang-barang yang di gudang itu lebih dari bulan dan tahun yang ditentukan oleh user, maka dia tidak bisa masuk sebagai barang jual. Barangnya tetap di dalam gudang.
Gambarannya seperti itu. Maka ketika user telah menambahkan bulan dan tahun yang disimpan di variable ini, selanjutnya proses while looping untuk queue penyimpanan barang di gudang. Jika tahunnya kurang dari tahun inputan user, maka prosesnya akan dilanjutkan untuk pengecekan bulan. Ketika bulan tersebut kurang dari bulan inputan user dan tahunnya juga kurang dari tahun inputan user, maka proses ini akan dijalankan. Ini proses intinya. Barang yang ada di queue dan stoknya dia berhasil ditambahkan di market. Dan ini untuk proses apakah ada diskon atau tidak di barang tersebut. Jika dia ada diskon, maka berapa besar diskonnya? Masukkan diskonnya, lalu akan memanggil insert node untuk membuat node baru di dalam tree dengan kode barang yang telah tersedia di gudang dan juga banyak diskonnya yang diinputkan user sebelumnya. Dia akan ditambahkan node baru di dalam tree. Untuk penambahan node tree-nya ini logika untuk penambahan node baru di dalam tree menggunakan konsep rekursif ya untuk insert node. Yang disimpan di dalam node tersebut adalah ID dan banyak diskonnya, berapa persen diskon tersebut. Oke, maka dikembalikanlah kembali tree atau track diskonnya. Oke, jika kondisi yang di atas ini tidak sesuai atau tidak benar, maka dia akan muncul keterangan tidak ada diskon untuk barang ini. Artinya tidak ada penambahan node baru juga yang ada di tree untuk barang tersebut. Selanjutnya ini adalah logika untuk menambahkan data yang ada di double linked list dengan variabel struct-nya head 2 ya. Ini untuk barang jual. Oke, jika kondisinya dia tidak nul, maka proses ini akan berjalan. Ini logika, maka proses ini akan berjalan. Ini variabel-variabel sebelumnya yang ada di barang gudang, dia akan dipindah ke dalam data yang ada di barang jual. Setiap datanya ada nama barang, kode barang, stoknya, harganya juga, dan muncul keterangan berhasil ditambahkan. Dan proses ini itu ketika stok yang ada di barang jual itu masih kosong ya. Kalau dia tidak kosong atau sudah ada sebelumnya, maka proses ini akan berjalan. Ini untuk menyimpan data-datanya, dan ini untuk mengakses satu persatu node-nya sampai ditemukan node terakhir dan dimasukkan data tersebut. Dan keluarlah hasil ditambahkan. Nah, ketika proses-proses sebelumnya ini sudah selesai semua, di proses terakhir ini ada di queue. Artinya yang ada di barang gudang itu kan setelah ditambahkan barang jual, barang tersebut kan udah nggak ada lagi di gudang. Jadi dia di DQ barang gudang. Untuk proses DQ-nya, ini. DQ dia akan mengecek kondisi apakah dia kosong atau tidak. Kalau kosong berarti barang gudang sedang kosong. Kalau tidak, maka proses ini yang berjalan. Ia akan dialihkan ke node selanjutnya dulu, lalu di delete untuk node yang sekarang, node yang telah ditambahkan di barang jual itu di delete dan banyaknya dikurangi, dan muncul keterangan ini, barang tersebut telah dipindahkan dari gudang ke barang jual atau ke market. Oke, dan ini untuk kondisi ketika kondisi sebelumnya yang di atas ini tidak sesuai ya, dia akan langsung break begitu. Ketika bulan dan expire-nya tidak sesuai dengan yang ada di gudang. Nah ini, ketika masukan expire tidak dengan stok yang ada di gudang,
ketika stoknya ada di gudang itu nggak ada gitu, dan tahun expirednya itu sesuai, dia akan muncul keterangan seperti ini. Dan ini untuk proses transfer setiap not yang ada di queue-nya ya. Oke, seperti itu untuk fungsi add barang jual. Di dalam program kami, ketika ingin melihat stok barang jual atau stok barang yang ada di market, terlebih dahulu harus memilih opsi nomor 3 kelola barang, dan opsi nomor 1 lihat stok barang jual di market. Dia akan memanggil transfer barang jual, dan ini untuk transfernya barang-barang jual yang tersedia di market tersebut. Akan menampilkan kode barang, nama, stoknya, dan juga harga per spesifik barang. Barang yang dijual di minimarket itu merupakan barang yang dipindah dari barang gudang. Nah, barang gudang di sini dalam program yang kami buat dapat ditambahkan dengan melakukan inputan user. Jadi langkah-langkahnya tuh kita menambahkan barang dengan inputan user dan akan disimpan pada struktur data queue. Selanjutnya dari struktur data queue tersebut, barangnya akan dipindah ke struktur data double linked list. Nah, di sini double linked list digunakan untuk menampilkan data barang jual atau data barang yang siap dibeli oleh pelanggan. Baik di sini kami menggunakan program dengan bahasa pemrogramannya itu C++. Jadi, data barang gudang tadi akan disimpan dalam sebuah abstrak data type yaitu queue. Nah, di sini, nah baik, baik di sini kita membuat struct-nya dulu ada struct barang dan struct queue. Nah, struct barang ini digunakan untuk menyimpan informasi terkait barangnya. Di sini misalnya integer kode barang untuk menyimpan kode, ada char nama barang untuk menyimpan nama barang, integer expired bulan barang untuk menyimpan bulan expirednya, lalu ada integer tahun barang untuk menyimpan tahun expirednya, lalu integer stok barang untuk menyimpan jumlah barangnya. Lalu di sini ada struct barang next untuk membuat node selanjutnya. Dan di sini ada struct queue. Struct queue ini ada 3 member, ada intcon, barang front, dan barang ring. Intcon ini untuk menyimpan nilai berupa jumlah barang yang ada di gudang, jumlah jenisnya. Lalu ada front dan rear. Front ini adalah pointer yang akan menunjuk ke barang yang memiliki masa expired paling depan, paling awal, paling dekat maksudnya. Sedangkan rear akan menunjuk ke barang yang paling belakang atau ya masa expirednya masih lama, paling lama. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu utama. Jadi di menu utama ini kita masuk ke kelola barang. Nah, ketika kita pilih kelola barang akan muncul menu seperti ini. Ada lihat stok dan sebagainya. Nah, kita pilih tambah stok barang di gudang. Karena kalau lihat stok barang jual di gudang kan masih belum ada. Nah, kita pilih tambah stok barang di gudang berarti pilihan ke-6 berarti di sini case yang ke-6. Berarti di sini NQ barang gudang add my queue. NQ barang gudang. Oke, kita cek fungsi ini. NQ barang gudang berarti oke, berarti di sini. Oke, sebelum kita NQ, kita harus menginisialisasikan pointer, di mana pointer queue, my queue, lalu my queue, create queue. Nah, my queue ini akan memiliki nilai dari create queue. Nah, sebelum kita NQ, kita create queue-nya dulu. Nah, create queue itu seperti apa sih? Oke, kita lihat ke bawah. Jadi, create queue itu kan ketika kita menjalankan program untuk pertama kalinya, programnya kan belum ada data barangnya. Nah, di sini makanya di sini ada myqueue.con atau jumlah barang gudangnya 0. MyQueue front 0 artinya pointer tidak menunjuk apa-apa, tidak menyimpan alamat apa-apa. Begitu juga dengan yang rear karena masih pertama kali dibuat. Oke. Selanjutnya, setelah kita inisialisasikan queue dan myQueue-nya dengan nilai seperti ini,
kita masuk ke case 6 tadi, yaitu NQ barang gudang atau menambahkan barang gudang. Oke, kita cek fungsinya. Oke, void NQ barang gudang. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada if else. Oke. Nah, if di sini akan dijalankan ketika MyQ lebih dari sama dengan 20. Artinya, gudang ini hanya mampu menyimpan barang dengan jumlah jenis barangnya maksimal 20. Ketika 20 kita tidak bisa menambahnya lagi karena fungsi penambahan itu ada di fungsi else ini. Nah, misalnya MyQ count-nya kan masih 0, berarti di sini kita bisa menambahkannya. Di sini kita deklarasikan nama variabelnya untuk menyimpan kode, bulan, tahun, dan jumlah stoknya. Lalu di sini kita buat pointer. Nah, pointer ini kita buat untuk menyimpan data-data tadi. Pointer ini dengan tipe datanya itu barang. Lalu kita alokasikan memorinya. Lalu di sini kita melakukan inputan kode, kita melakukan inputan nama, kita melakukan inputan bulan, tahun, dan stok barang. Selanjutnya, di sini ada TMP kode barang sama dengan kode barang. Artinya, member kode barang akan diisi dengan nilai kode barang. Lalu ada string copy, TMP nama barang diisi nama barang. Begitu juga selanjutnya hingga stok barang diisi dengan jumlah stok barang yang ada. Lalu TMP next sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena eh, TMP next sama dengan 0 karena kita harus mengisinya. Kan pada waktu awal pengisian kita anggap aja isinya 0. Lalu kita cek if check empty myQ. Kita cek empty. Nah, di sini kita cek dulu. Di sini memanggil fungsi check empty. Oke, kita cek dulu check empty. Nah, apabila myQ front sama dengan 0. Nah, tadi kan myQ frontnya sama dengan 0, maka return 1. Artinya iya benar Q-nya itu empty. Nah, berarti ini benar, maka ini diproses. MyQ front sama dengan TMP, MyQ rear sama dengan TMP. Artinya pointer yang menunjuk ke depan dan menunjuk ke belakang itu sama-sama menunjuk TMP ini tadi. Lalu ada MyQ count plus plus, artinya jumlah barang yang disimpan di gudang tadi bertambah 1. Nah, dari awalnya 0 berarti setelahnya menjadi 1, berarti berhasil. Oke. Ya, jadi seperti itu. Lalu di sini juga ada fungsi lihat stok barang jual di gudang. Nah, berarti itu kan case 5, berarti akan dipanggil transfer barang gudang. Nah, transfer barang gudang kita cek ini di sini transfer barang gudang. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah kita membuat pointer. Nah, pointer ini memiliki tipe data barang. Nah, pointer ini akan menunjuk myq.front. Memiliki nilai myq.front. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan member dari TMP ini, mulai dari nama barang, bulan barang, tahun barang, dan stok barang. Selanjutnya, TMP sama dengan TMP next. Pointer TMP ini akan berpindah ke node selanjutnya dan juga akan melakukan proses menampilkan member-member ini tadi. Nah, perulangan ini akan berakhir ketika TMP bernilai 0. Nah, jadi barang gudang tadi akan ditampilkan dari awal hingga akhir berdasarkan masa expirednya. Front artinya masa expired yang paling dekat dan rear artinya masa expired paling terakhir. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem kelola door price. Jadi, sistem informasi di minimarket ini ketika ada pembeli dan pembeli tersebut membeli barang dan harga total dari barang yang dibeli itu lebih dari 50.000, maka dia akan mendapatkan hadiah. Nah, di sini untuk strukturnya, hadiah tersebut akan disimpan dalam abstract data type yaitu stack. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke programnya. Jadi, door prize tadi akan disimpan dalam abstract data type yaitu stack. Oke, jadi di sini kita buat stack-nya dulu, struct price, di mana struct price ini memiliki member integer kode price dan char nama price. Lalu ada struct price next, ini digunakan untuk menghubungkan ke node selanjutnya. Lalu ada struct stack, di mana struct stack ini akan memiliki member integer count price atau menghitung jumlah hadiahnya.
Lalu ada price stop di mana pointer ini akan menunjuk ke stack atau urutan data yang berada di atas sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi int main. Di sini kita melakukan initial deklarasi stack head3. Di sini kita membuat variabel head3 dengan tipe data stack, lalu head3 ini memiliki nilai create stack atau memanggil fungsi create stack. Di sini kita langsung ke fungsi create stack dulu. Di sini kita fungsi create stack, jadi head count price sama dengan 0 karena door price-nya itu masih belum ditambahkan kan ketika program pertama kali dibuat, lalu head.top sama dengan 0, artinya pointer yang menunjuk ke hadiah paling atas sendiri masih bernilai 0 karena belum ada masih belum ada door price yang ditambahkan. Oke. Selanjutnya kita masuk fungsi ke kelola barang, lalu muncul fitur ini. Nah, di sini kita bisa melihat fitur lihat stok door price dan tambah stok door price. Kita masuk ke tambah stok door price dulu, berarti case 4 yang dijalankan. Nah, di case 4 dijalankan ini ada fungsi add price and head 3. Nah, kita masuk ke fungsi add price. Oke, fungsi masuk add price di sini. Baik. Jadi di sini kita buat integer success sama dengan is full, memanggil fungsi is full. Kita coba cek is full. H3, oke. Nah, di sini int kondisi. Misalnya kompresnya sama dengan 2, maka kondisi 1 berarti artinya full. Jika tidak berarti nilainya 1 kan. Berarti sukses sama dengan 1. Nah, tapi karena di sini kompresnya masih 0 berarti kondisinya sama dengan 0. Dan di sini nilai suksesnya akan sama dengan 0. Berarti kita bisa menambahkan door price-nya. Kita buat integer kode untuk menyimpan kode, lalu kita buat char nama untuk menyimpan nama, price bintang baru atau pointer yang akan menyimpan data baru tadi. Kita dialokasikan memorinya. Lalu di sini kita menyimpan kode barangnya, lalu di sini kita menyimpan nama barangnya. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai yang sudah kita masukkan tadi yaitu nama D ke dalam nama price menggunakan string copy. Lalu kode price-nya bernilai kode, lalu baru next sama dengan head top. Artinya head top kan awalnya 0 dan baru next ini artinya node selanjutnya itu memiliki nilai 0 ya karena memang nodenya baru 1 kan. Selanjutnya head top sama dengan baru artinya pointer top akan menunjuk ke pointer baru ini atau pointer baru ini berisi data door price yang baru kita masukkan. Lalu di sini head compress sama dengan head compress plus 1. Artinya jumlah compressnya akan bertambah 1. Ya. Seperti itu untuk add price-nya. Lalu selain tambah stok door price, kita juga bisa lihat stok door price yang sudah kita masukkan. Nah, untuk source code-nya, berarti di sini lihat stok door price berarti 3, berarti case 3 yang dijalankan berarti show price. Oke, kita masuk ke fungsi show price. Oke, di sini fungsinya. Nah, di sini kita buat pointer dulu dengan tipe data price, tmp head top, artinya pointer tmp ini akan berisi nilai node yang teratas sendiri dalam sebuah stack. Lalu di sini kita menampilkan if head count sama dengan 0 atau ketika stacknya itu masih belum ada hadiahnya berarti kan nilainya 0, berarti diisi dengan 0. Jika tidak maka di sini akan ada perulangan while tmp. Nah, di sini akan menampilkan member dari tmp yaitu kode price dan nama price. Selanjutnya, tmp sama dengan tmp next, ini pointer tmp itu berpindah ke node selanjutnya atau node di bawahnya dalam sebuah stack. Dan perulangan ini akan berakhir ketika tmp bernilai 0. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelola diskon barang. Jadi barang yang disimpan di barang gudang itu akan dipindah ke
data barang jual. Nah, setiap pemindahan tersebut terdapat pilihan apakah kita ingin menambahkan diskon atau tidak. Nah, jika iya, maka data diskon setiap barang tadi akan disimpan dalam abstract data type yaitu binary tree. Oke, jadi pada fitur ini daftar diskon barang dijual di sini eh, berarti case 4 akan dijalankan. Nah, berarti transfer tree. Oke. Oke, tapi sebelumnya itu berarti kita harus saya akan menjelaskan dulu. Oke, menjelaskan struct-nya dulu. Jadi data diskon itu akan disimpan dalam struct diskon dengan membernya integer ID barang diskon untuk menyimpan ID-nya, integer persen diskon untuk menyimpan jumlah diskonnya, lalu ada struct diskon left, struct diskon right ini untuk menghubungkan ke child yang kiri atau child yang kanan. Oke, selanjutnya kita melanjutkan ke case 4 tadi, transfer tree transfers. Di sini berarti kelola diskon. Misalnya kita ingin menambahkan baru berarti if diskon sama dengan 0 kan awalnya kan 0. Berarti return new note. Return new note. Nah, new note berarti kita masuk ke fungsi ini. Nah, di sini kita akan membuat struct diskon bintang TMP. Nah, TMP ID barang ini akan berisi nilai ID. Nah, ID itu berisi kode barangnya. Lalu persen diskon itu sama dengan banyak diskon. Nah, banyak diskon di sini itu berasal dari inputan user tadi seberapa besar jumlah diskon yang dimasukkan. Lalu TMP left sama dengan TMP right sama dengan 0. Artinya kan baru dibuat jadinya nilainya masih 0 kan, kiri dan kanannya karena tidak ada childnya. Selanjutnya dari new node ini kita lanjut tadi return new node. Misalnya ID kurang dari jadi binary yang dibuat di sini akan memetakan leaf atau daunnya itu berdasarkan ID-nya. Jika ID kurang dari diskon ID barang, diskon, maka diskon left artinya menambahkan node insert node diskon left artinya menambahkan node baru, memanggil fungsi ini kembali dengan meletakkan posisi node baru tersebut berada di kiri. Nah, misalnya tidak, berarti node baru tersebut akan diisi ke bagian child yang sebelah kanan. Ya, seperti itu untuk struct diskonnya. Lalu bagaimana untuk menampilkannya? Nah, di sini ada fungsi transverse tree. If root tidak sama dengan 0, maka fungsi di dalamnya akan dijalankan. Oke. Nah, karena misalnya anggap saja sudah ada barang diskon yang dimasukkan, berarti tidak 0 kan? Berarti transfer tree root left. Nah, di sini akan memanggil fungsi transfer tree lagi tapi dengan parameter yang berbeda yaitu awalnya root, sekarang root left atau anak dari root yang berada di sebelah kiri. Nah, fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri hingga semua data tersebut ditampilkan sesuai membernya. Jadi member yang ditampilkan itu ada ID barang diskon dan persen diskon. Baik, kurang lebihnya seperti itu penjelasan untuk sistem kelola diskon barang. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk running programnya. Jadi ini adalah tampilan pertama ketika program itu pertama kali dijalankan. Pertama kali kita harus memasukkan barang yang ada di gudang karena gudang itu sekarang masih kosong ya. Jadi ditambahkan dulu barang di gudang. Kode barang 1, nama barang, misalkan apel gitu ya. Expired barang, bulannya bulan 5, lalu 2020, tahunnya kalau stoknya ada 50. Maka dia berasal didapatkan di gudang dalam bentuk queue ya. Lalu tambah lagi barang gudangnya, kode barang 2,
misalkan bola, lalu expirednya bulan 7 2021. Stok barangnya ada 20, barang kedua di gudang selesai ditambahkan, lalu tambahkan lagi ke barang 3 sama barang celana, expirednya bulan 9 2021, stok barangnya misalkan 10. Maka ketika kita ingin melihat stok barangnya di gudang, lihat nomor 5, lalu ini adalah stok barangnya, apel, bola, celana, bentuknya Q, berdasarkan expired dari yang terdulu sampai terlama. Oke, langsung saja menambahkan barang yang akan dijual atau barang jual. Stok barang jual untuk nomor 2. Untuk rentang bulan, kita ingin mengambil seluruh barang yang di gudang, berarti yang paling lama di gudang itu kan tadi 2021, berarti bulannya misalkan bulan 1 2022. Jadi semua barang itu kita pindahkan ke market ya. Oke, untuk apel harga apel kita tentukan misalkan 50.000 gitu. Ada diskon enggak? Ada. Berapa diskonnya? 10%. Untuk barang kedua itu bola, berapa harga persatuannya? 10.000. Ada diskon atau tidak? Tidak. Lalu untuk barang ketiga yaitu celana, harganya 100.000. Ada diskon? Ya, diskonnya 20%. Nah, ini barang-barang gudang selesai ditambahkan semua di barang jual. Ketika kita ingin melihat stoknya di barang gudang, maka dia akan kosong. Dan kita ingin melihat stoknya di barang jual di market, maka inilah barang yang di market, dipindah dari yang di gudang, pindah di market. Dan ketika kita ingin lihat juga diskon-diskon barang yang ada di barang jual, ini adalah diskonnya yang disimpan di dalam note berbentuk tree. Ada barang kode barang 1, yaitu si apel tadi, diskonnya 10%, dan si celana yang diskonnya 20%. Dan bola tadi kan tidak ada diskon, maka tidak ada di dalam note tree. Lalu tambahkan door prize. Di door prize kan masih kosong ya, tidak ada door prize ya. Kita menambahkan door prize. Kode barang door prize-nya 1, misalkan piring. Oke, berhasil. Ada lagi door prize. Tambahkan lampu. Dasar gas lampu, bukan kode barangnya dulu. Lampu. Oke, kita ingin melihat stok door prize-nya ini. Jadi bentuknya stuck ya untuk pelanggan nanti yang terkonfirmasi penerima door prize duluan, maka lampu ini akan menggunakan lampu. Setelah itu piring, ya bentuknya tumpukan. Untuk riwayat penjualan masih kosong. Ya, ini untuk sistem utamanya, sistem penjualan. Nama barang, ini untuk pelanggan pertama ya. Pelanggan itu belinya barang apa aja, misalkan barangnya lampu itu kan tidak ada di barang jual, maka sistem itu akan menampilkan seperti ini, barang tidak tersedia di minimarket. Oke. Tambah barang, oke ya, tambah barang. Apel kan ada di gudang. Berapa ya, apel 50.000-an, berarti 2 aja. Oke, 2, dia akan diskon 10% ya. Diingat ini, dia akan didiskon 10%. Tambah lagi celana. Oke, celana 1. Celana 100.000 didiskon 20%, jadi 80. Terus ini 100.000 didiskon 10%, 90.
Lalu ada lagi bola tidak di diskon, kita masukkan 2 saja. Tidak ada barang yang dibeli pelanggan itu lagi, masukkan N. Nah, si pelanggan itu kan masuk di minimum penerima door prize ya, jadi dia lebih dari 50.000 pembeliannya dan mendapatkan door prize lampu. Oke, di door prize kita lihat stok door prize-nya tinggal agak miring ya. Lalu lihat di stok barang jualnya. Nah, berhasil ya, ada pengurangan di celana 1, di apel 2, di bola ada 2. Lalu di riwayat penjualan, nah ini untuk waktunya ada jam sekian, menit sekian. Oke, ini 190. Ini udah kepotong diskon ya, bener kan? Kalau tidak diskon kan pastinya lebih dari ini pasti. Udah kepotong diskon dan statusnya penerima surprise. Ini jumlah setiap barang yang dibeli. Tadi kan ada barang yang nggak valid tuh. Ada barang yang tidak ada di barang jual dan itu tidak tampil di history. Ketika kita menambahkan penjualan lagi, ada pelanggan kedua lagi. Celana 2. Oke, ada lagi bola 1. Karena di diskon, dia akan mendapatkan door prize piring. Ini door prize terakhir ya, artinya nggak ada door prize lagi nanti. Lihat riwayat, benar, udah kepotong diskon juga. Lalu celana lagi, kita beli 3. Lalu celana aja lah. Nah, ketika tidak ada door prize, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa. Dan di statusnya itu strip, artinya dia penerima door prize, tapi door prize-nya sedang kosong. Yang keluar adalah strip seperti ini. Ini udah kepotong diskon, udah benar ya diskonnya, potongnya. Lalu ketika penjualannya tidak menerima door prize, kita bola, lalu bolanya dia cuma beli 1. Oke, tidak menampilkan apa-apa dan menampilkan strip, artinya dia tidak memenuhi syarat menerima door prize. Oke, kita lihat di barang jual ya, ini berkurang ya stoknya. Oke, itu adalah running program kami, progress untuk sekarang ini. Ketika di exit, nanti data-data yang ada di list itu akan dihapus, di destroy semuanya, baik itu yang ada di tree, queue, single list ataupun double list dan stack. Oke,